Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Usulan Golkar ini lagi-lagi dipanaskan Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia di depan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Desember 2025. Partai Pohon Beringin itu ingin mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak dipilih langsung oleh rakyat, alasannya mahal di ongkos politik. Gayung bersambut, kata berjawab. Dalam acara HUT ke-61 Golkar itu, Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal mengiyakan wacana tersebut. Ia bahkan mengaku akan segera melakukan pembahasan dengan para kabinetnya. Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah. Jadi ini saya kira pemikiran Golkar, Ketua Umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Wacana sejak 1 tahun lalu itu kembali ditegaskan dalam Rapimnas yang berlangsung pada Minggu 21 Desember 2025. Bahlil menegaskan ini adalah murni ide Golkar dan tak ada intervensi dari Presiden Prabowo. Pak Bahlil ingin menanyakan tadi Bapak menyinggung soal pilkada dipilih oleh DPRD. Apakah Golkar ini sudah mendapat amanah dari Presiden untuk menjadi promotor dalam hal ini? Kami Golkar selalu mengedepankan kajian terlebih dahulu. Jadi kajian kita sudah lakukan kurang lebih sekitar setahun. Terjadi dinamika perdebatan panjang di internal kami. Ada yang mempunyai konsep A, konsep B, konsep C gitu loh. Tetapi kelihatannya lebih mengkerucut bahwa dalam rangka menjaga proses demokrasi yang baik juga. Apalagi di pilkada itu kan dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 45 itu kan dipilih secara demokratis. Dan demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPR itu nggak demokratis, itu nggak boleh. Dan opsi itu saya pikir sudah lebih mengkerucut, sekalipun belum diputuskan. Dan yang namanya ide dari Golkar tidak ada ide dari siapa-siapa. Jadi tolong jangan dihubungkan dengan yang lain. Golkar ini independen, otonom. Tak cuma soal biaya politik yang mahal, kaki tangan Presiden di kabinet menilai pilkada yang langsung dipilih rakyat tidak menjamin pemimpin yang berkualitas. Saat dikonfirmasi pada 11 Desember, Mendagri Tito Karnavian mengungkap sejumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK adalah tokoh yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Belum lagi dengan adanya pengakuan dari beberapa yang ditangkap bahwa niatan korupsi untuk mengembalikan modal setelah habis-habisan materi saat kampanye dulu. Ide elit politik untuk menghidupkan kembali gaya pilkada tak langsung dengan narasi biaya lebih murah dan memunculkan kepala daerah yang berkualitas nyatanya tak bisa sepenuhnya memberi garansi lebih baik. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Sira Tamara menjelaskan, tak ada garansi pilkada oleh DPRD bakal punya biaya lebih murah ketimbang pilkada langsung oleh rakyat.
Sebab, pemilu pada umumnya mahal bukan karena penyelenggaraan secara langsung, melainkan tahap pencalonan yang membayar mahar politik kepada partai agar calonnya punya tiket untuk berkontestasi. Faktor transaksi di lorong gelap inilah yang dinilai sebagai masalah utama yang harus dibenahi oleh pembentuk undang-undang. Sementara itu, pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai, pemilihan melalui DPRD justru menyandra kepala daerah memenuhi kepentingan legislatif. Nah, kalau sahabat Kompas.com setuju dengan pilkada langsung atau tidak langsung, tulis di kolom komentar ya.